Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Deni Solvitasari. Kali ini saya akan menampilkan tugas keempat pada pelatihan video lip sync 67 Zagusanov, yaitu merekam layar desktop dengan suara penjelasan saat menjalankan file presentasi. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Materi ini adalah materi kelas 8 semester 1. Tentang materi teks berita ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian teks berita, dapat mengetahui unsur-unsur berita, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok berita, mengetahui struktur teks berita, dan membuat isi dari berita yang dibaca dan didengar. Baiklah, kita mulai materinya. Yang pertama yaitu tentang apa itu teks berita. Nah, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Itu adalah penjelasan mengenai teks berita. Sedangkan unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita meliputi unsur-unsur berita itu unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah berita. Meliputi satu, berita harus mengandung unsur apa, yaitu menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa boleh ditambahkan opini atau pendapat. Yang kedua adalah unsur siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Unsur yang ketiga dalam sebuah berita itu adalah harus ada unsur kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Unsur berita juga harus memuat unsur di mana menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Unsur mengapa juga wajib ada dalam sebuah berita, menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu, dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga pemirsa bisa tahu informasi lebih detail. Yang terakhir adalah unsur bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita bisa terjadi. Artinya, diinformasikan juga runtutan kejadian dalam berita serta detail-detail lain dalam peristiwa sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Itu tadi mengenai unsur-unsur berita. Selanjutnya, struktur teks berita.
Teks berita meliputi beberapa unsur yaitu orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi itu berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua, memuat struktur peristiwa. Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga, sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita, terutama di internet. Ciri-ciri teks berita. Teks berita mempunyai ciri yang membedakannya dengan jenis teks yang lain. Setidaknya ada 7 ciri. Setidaknya ada 7 ciri-ciri teks berita. Yang pertama, berita itu menarik. Berita harus menarik. Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian, sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. 2. Berita terkini, aktual. Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau yang baru, sehingga masih ramai menjadi dibicarakan oleh orang. Yang ketiga, berita dapat dipercaya atau faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Selanjutnya, berita diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang atau berimbang. Maksudnya teks tersebut tidak memihak siapapun, sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Berita itu jelas, teks berita disampaikan dengan jelas dan mendetail, sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Berita kalimatnya sederhana, tidak banyak basa-basi, karena tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, berita segera disampaikan dan tidak harus menunggu waktu lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan, karena jika tidak, berita akan basi dan kurang mendapat perhatian masyarakat. Tentang fakta dan opini dalam berita. Fakta dalam teks berita adalah sesuatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Sedangkan opini dalam teks berita adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Perbedaan fakta dan opini dalam berita. Fakta kebenarannya dapat dibuktikan. Opini kebenarannya belum dapat dibuktikan. Fakta bersifat objektif, opini bersifat subjektif. Fakta pernyataan bersumber dari peristiwa. Opini pernyataan bersumber dari saran, gagasan, atau pendapat pribadi. Fakta bersifat pasti, sedangkan opini mengira-ngira. Fakta datanya akurat, sedangkan opini data kurang akurat. Fakta umumnya pendapat setiap orang sama, sedangkan opini pendapat setiap orang belum tentu sama. Dan juga di sini juga disajikan mengenai contoh teks berita dan strukturnya. Ini adalah contoh berita.
dan strukturnya sudah disajikan di sini supaya siswa nanti bisa membedakan penerapan struktur-struktur di dalam penulisan teks berita. Untuk selanjutnya adalah ini tugas yang nanti diberikan kepada siswa. Tugas mengidentifikasi teks berita. Sebelum siswa nanti akan menulis sebuah teks berita sendiri, siswa diberikan tugas untuk mengidentifikasi teks berita yang masih hangat. Siswa nanti menyebutkan unsur apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, video ini menjelaskan tentang menyikapi sebuah berita. Bagaimana cara kita menyikapi sebuah berita itu? Kita tidak boleh langsung percaya saja terhadap berita yang ada. Seperti itu. Nah, demikianlah presentasi mengenai materi yang akan saya sajikan nanti di dalam pembuatan video pembelajaran yang nanti akan disatukan dengan karakter avatar untuk disampaikan kepada siswa. Kita berjumpa kembali di dalam tugas ke-5 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.